Di sini Kang Rujak, di sana kawan merujak. Halo semuanya, di tengah-tengah kita merujak. Halo semuanya, selamat datang di podcast Merujak 2.0 with your host Kang Rujak. Dan ngomong-ngomong tentang 2.0 dan starting from scratch nih ya teman-teman ya. Ada salah satu hal yang unik nih, terutama di dunia perkopian Kota Malang nih. Kalau kita lihat flashback ya, pasti ada beberapa tempat kopi yang tentunya sangat menarik nih ya. Sampai-sampai saya ketemu juga salah satu owner yang logonya ini terkenal banget, yang warna merah. Itu sebab apa namanya? Iya, apalagi kalau bukan Amsterdam. Sudah datang bersama kita, Pak Siva Raja. Selamat datang di podcast Merujak. Selamat sore semuanya, apa kabar? Aduh, suaranya sudah kayak radio banget nih Pak. Ini enak banget sih Pak. Soft banget ya? Iya, soft banget. Itu anak-anak pada suka banget dengan suara-suara yang seperti itu Pak. Pernah pengalaman di radio Pak? Nggak pernah. Wah nggak pernah. Jadi ini pertama kali di podcast ya Pak? Udah beberapa kali di podcast. Oh udah beberapa kali di podcast. Aslinya saya introvert. Oh introvert? Oh saya baru tahu nih. Ngomong tentang introvert nih Pak. Apa yang salah satu momen Bapak, oh saya ini pasti introvert nih. Contohnya kayak gimana tuh Pak? Pendiam sih aslinya saya. Oh pendiam. Kalau teman-teman yang banyak yang kenal saya gitu, pasti ngomongnya pendiam. Pendiam. Tapi kalau udah kenal ya udah ceplas-ceplos. Ceplos belak-belakan gitu ya. Nggak ada remnya lagi ya Pak. Tentunya gini loh. Saya penasaran juga nih Pak, karena kita bisa lihat ya perjalanan kopi Amsterdam ini cukup ya istilahnya sangat inspiratif bagi saya sendiri ya. Kalau misalnya dilihat-lihat ya, Amsterdam ini sudah sampai di tahap pandemi ini, udah bertahan cukup lama di pandemi ini, sesuatu yang wah bagi saya. Nah pertanyaannya bukan itu Pak. Pertanyaannya adalah Bapak kangen traveling gak Pak? Pertanyaannya menjebak ya. Iya dong. Kangen traveling banget. Kangen banget. Cuma selama pandemi ini kitanya jadi ini belajar untuk ngumpulin poin. Yang menarik ini selama pandemi kan kita nggak bisa traveling. Iya. Cuma kita masih bisa ngumpulin poin. Jadi ini sekarang poin udah cukup untuk bisa ke Eropa terbang business class free. Wow. Sudah sampai di tahap yang enak loh kawan-kawan. Langsung free ke Eropa. Saya pikir cuma di Karimun ya. Ya Karimun Jawa gitu Pak. Ternyata udah sampai Eropa. Waduh saya kalah sih parah sih. Ngomong-ngomong nih Pak ya. Karena biasanya itu kalau kita lihat di story Amsterdam nih Pak. Kita bisa lihat Pak Raja ini selalu istilahnya mimin yang suka traveling nih. Kadang ke coffee shop ini, kadang ke coffee shop ini. Nah tapi kalau kita di podcast Merujak kita gak bahas tentang perkopian dulu Pak. Kita lupakan sejenak. Kali ini kita mulai dari Australia Pak. Oke. Bukan lagi di mana-mana tapi di Australia nih Pak. Sisi yang berbeda ini berarti. Benar banget Pak. Sisi-sisi yang berbeda kita lihat. Kenapa Pak? Kenapa waktu itu memilih di Universitas New South Wales itu Pak? Kenapa di sana ceritanya tuh mundur banget ke tahun 98. Oh 98. 98. Jadi waktu 97. SMA kelas 2 ditawarin sama orang tua ada pilihan untuk kuliah ke luar negeri. Nah waktu ada pilihannya itu tentunya kayak Kanada, Amerika, Australia kayak gitu ya. Waktu itu juga ada India aslinya. Cuma India pilihan terakhir. Wah kenapa itu Pak? Kenapa itu pilihan terakhir? Sekolah di mana? Di Australia. Kan keren banget ya. Kalau misalnya sekolah di mana? Di India. Oh oke. Ada cuman oke. Itu. Jadi waktu ya masih SMA. Jadi pilihannya pertama kali pengen banget ke Kanada. Kanada kalau nggak ke Amerika. Cuma 98 krisis moneter. Ya. Jadi waktu krisis moneter sama papa saya diajak duduk bareng. Nak, situasi sekarang krisis moneter. Ada dua pilihan, mau ke Australia atau nanti waktu mau ngambil S2 bisa ke luar negeri. Milih yang mana? Gitu. Oke. Akhirnya milih ke Australia. Ke Australia ya udah. Kenapa New South Wales? Kayaknya jalan hidup yang menentukan ke sana ya. Jadi kita waktu itu les Inggris di Malang. Ada namanya Progress. Oh Progress ya. Terkenal kan ada Pak Hadi di sana. Nah waktu sama Pak Hadi dibilang, oh kalau kamu mau New South Wales Uni di Sydney,
udah langsung ya udah oke, berarti itu. Oke, langsung digaskan malah ada. Kita daftar. Luar biasa. Nilai SMA-nya ditunjukin dan keterima bukan ke uninya. Jadi untuk mahasiswa baru yang lulus SMA di Indonesia itu mesti ikut yang namanya foundation year di sana. Nah, jadi basically itu kayak ngulangin kelas 3 SMA-nya di Indonesia. Berarti kayak setahun gitu betul ya, Pak? Hampir setahun. Oh, oke. Setahun, terus nanti setelah lulus nilai itu bakal menentukan kita bakal masuk kemana. Jadi waktu semester kedua di foundation itu kita udah milih kita mau ke kelas yang mana, jurusan apa, universitinya apa, bisa milih 3 apa 4 kalau nggak salah. Wow. Nah di situ, jadi waktu itu juga ada ini dosen pembimbing ya. Dosen pembimbingnya ngajarin, oh kamu sukanya seperti ini, berarti pilihan pertama mestinya ini, pilihan keduanya ini. Ini waktu itu saya pengennya computer science. Computer science. Kenapa? Karena disuruh orang tua. Oh, disuruh ortu. Seperti biasa kawan-kawan. Ada kan yang disuruh ortu? Nah, ini salah satu contohnya. Tapi memang suka komputer. Programming mungkin nggak suka, tapi suka komputer. Seperti itu. Nilai foundation untuk bisa ikut computer science itu 7,0 di University of New South Wales. Saya dapatnya 6,95. Oh, jadi lumayan tinggi loh itu, Pak. Oh, iya. Jadi pilihannya sampai mesti memperjuangkan ke computer science atau masuk ke pilihan yang kedua. Waktu itu saya milihnya manufacturing engineering. Kenapa? Karena dari cerita dosen pembimbing itu menarik banget. Jadi kalau misalnya lulus dari manufacturing engineering, kamu bakal dituntut untuk punya usaha. Nanti ilmu yang diajarin waktu kuliah ini ya ilmu untuk membangun bisnis itu. Aku dalam hati, wah kayaknya ini deh. Waduh, klik ya langsung itu ya, Pak. Cuma setelah diterima manufacturing engineering, masih ngotot nyobain computer science. Nyobain selama 1 tahun. Setiap kali ya ditolakin terus. Akhirnya ya udah mutusin, ya udah memang kayaknya nasibnya memang mesti di manufacturing engineering. Jadi benar-benar ya akhirnya terpakai juga ya Pak sampai sekarang. Terpakai dan mungkin bersyukur banget kenapa milih manufacturing engineering. Mungkin kalau computer science mungkin gak ada Amsterdam sekarang. Aduh. Tanpa manufacturing engineering, there is no Amsterdam right now, guys. Tapi Pak, aku penasaran sama ini. Anak-anak Indonesia nih tentunya ya Pak, kita mau pergi ke luar negeri. Kita mau cari scholarship untuk student exchange. Iya. Kenapa Bapak malah balik ke Indonesia, Pak? Kalau cuma kuliah aja nikmat. Jadi kan habis kuliah saya kerja. Jadi waktu udah kerja tuh baru merasa kita tuh banyak teman-teman Indonesia juga yang bekerja. Waktu itu di kantorku, aku orang Indonesia pertama yang kerja di kantor itu, orang Asia pertama yang kerja di kantor itu. Jadi waktu itu invasi orang Asia belum banyak. Jadi salah satu yang pertama. Jadi ngerasa banget hidupnya itu kayak robot di sana. Sedangkan dari kecil kan punya mimpi, suatu saat punya usaha nih, nyetir sports car. Oh ya. Punya gedung, kayak gitu-gitu deh. Kan sering nonton film-film yang motivasional. Motivational, salah satunya itu kalau nggak salah yang punya, kalau saya kan salah nonton sih Pak harusnya. Saya takut malah ke luar negeri. Gara-gara nonton San Andreas. Kalau Bapak waktu itu nonton apa itu Pak? Kebanyakan nonton film India sih. Oh India. Oh Millennium Slumdog, apa itu yang namanya? Iya. Slumdog Millionaire. Iya, Slumdog Millionaire. Tapi itu filmnya waktu saya udah kerja kalau nggak salah. Oh, udah kerja. Kerja apa udah kuliah ya? Lupa saya. Waktu-waktu itu. Nah, kehidupannya monoton di sana. Monoton banget. Jam 9 masuk kerja, jam 5 pulang. Kebetulan kerjaan engineering waktu itu di sana kita nggak ada kayak lembur. Jadi beda sama di sini. Kalau di sana jam 5.00 bosnya datang ke meja kita disuruh pulang. Bosnya ngisirin kita pulang. Mereka pengen kita work life balance-nya dapat. Oke, mantap. Jadi istilahnya work life balance ya.
Lanjutin tadi work life balance itu Pak. Saya penasaran karena hidup di Indonesia ini kalau bisa itu 24 jam kita kerja terus nih Pak. Iya. Di saat itu menarik banget, kita diajarin supaya bisa menikmati hidup juga. Jam hari Jumat selesai kantor, kadang budayanya mereka ngebar ya. Kebar walaupun minum alkohol apa non alkohol ya diundang semua. Ngobrol-ngobrol, hubungan antara bos sama anak buah di luar kantor seperti teman. Jadi bukan karena bos dia mesti senioritas duluan kayak gitu enggak. Jadi ya udah di luar kantor bebas banget. Kayak teman. Kayak teman. Berarti beda kayak yang di Jepang itu ya Pak. Kalau yang di Jepang kan istilahnya kalau orang itu harus nungguin bosnya itu tunggu pulang dulu baru mereka pulang. Benar. Jadi beda banget di sana. Belajar kayak seru, pertamanya seru banget. Tapi nyampe satu titik hidupnya bosen deh. Jadi kayak monoton. Sedangkan dari kecil kan punya mimpi suatu saat bakal punya usaha. Merasa kayak makin lama makin dikasih bonus ekstra sama perusahaan. Jadi sampai ke satu titik mungkin kita nggak mungkin bisa resign karena udah zona nyaman. Iya. Bahasa Inggrisnya tuh kayak golden handcuff. Golden handcuff. Jadi kayak ya memang bener-bener nyaman, asuransi, bonus, dapetin semua deh. Setiap tahun ada ekstra ini, ada ekstra itu. Semua jadi udah enak banget. Cuma di satu sisi sewaktu kuliah tuh seneng banget sama kopi. Kopi Indonesia itu saya lebih pertama kenal di sana daripada di Indonesia. Jadi waktu sebelum berangkat ke Australia itu ya minumnya paling kopi susu instan. Gak pernah nyobain kopi dampit gitu, gak pernah nyobain. Gak pernah dampit, dari dampit sendiri ya? Iya, dampit itu gak tahu namanya, cuma gak pernah nyobain. Karena gak tahu juga siapa yang jual. Nah waktu di Australia ini menarik banget. Momen yang kita rasakan di Indonesia sekitar tahun 2017, di Malang khususnya. Itu terjadi di Australia di awal tahun 2000-an. Jadi banyak kopi-kopi specialty, mereka ngomongnya specialty coffee. Masuk ke Australia karena kopi di situ tuh udah kebutuhan. Jadi banyak coffee shop yang buka itu sebenarnya nggak ada nama, nggak ada papan nama, nggak ada tanda open close itu ya mereka customer datang sendiri. Menarik. Pokoknya kelihatan ada wangi kopi, ada mesin kopi, pintunya kebuka, orang datang duduk beli, keluar. Jadi rata-rata waktu itu di coffee shop kecil biasa gitu ya itu bisa ribuan cup per hari. Wow, ribuan cup. Jadi benar-benar kayak istilahnya tanpa coffee shop gitu, nggak ada palang, yang penting ada bau kopi. Berarti Bapak ini pertama kali jatuh cinta malahan bukan di negeri sendiri tapi di negeri luar. Iya. Nah, setiap kali ketemu kopi yang berbeda dan enak banget, kan minumnya cappuccino ya Pak. Cappuccino. Selalu barisannya bisa diajak ngobrol. Ini kopinya apa sih kok enak banget, beda banget. Mereka ngomong lah, ini kita dapat dari Sumatera, Mandailing. Lake Toba, special crop begini-begini. Aku dalam hati mikir, aku orang Indonesia ke Danau Toba nggak pernah. Ada lagi yang Benteng Ala. Benteng Ala itu di Kalosi, di Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Pertama kali tahu nama itu di Australia bukan di Indonesia. Waktu belajar geografi dulu juga nggak pernah tahu yang namanya ada Benteng Ala. Jadi malu, cuma at the same time nyadar kalau kopi Indonesia benar-benar diapresiasi di luar negeri. Dan itu waktu itu momen itu nggak terjadi di Australia aja, tapi ada di Amerika juga, di Eropa juga. Asia waktu itu masih belum. Asia. Nah, setiap hari makin menikmati kopi itu. Jadi setiap kali kerja, setiap kali gajian, beli peralatan kopi. Langsung beli alatnya. Kalau saya nikmatin di Amsterdam sih Pak. Kalau Bapak malah invest ya istilahnya. Invest ke alat-alat. Karena kalau dihitung-hitung di situ kan karena bayarnya dolar ya. Iya. Bayarnya dolar, harga mesin kopi itu bisa dihitung kembalinya seberapa cepat. Kalau di sini kan satu cup kalau harga Amsterdam 11.000, mesinnya 50 juta gitu berarti butuh berapa itu? 11 kali 40. Ya 10.000 ya, 10.000 50 juta berarti butuh 5.000 cup ya. 5.000 cup.
5.000 cup butuh 2 tahun. Cuma waktu itu kita dengan harga dolar, dengan beli harga kopi yang 2-3 dolaran, itu tuh beli kopi, mesin kopi tuh nggak sampai 1 tahun balik modal. Ya. Jadi dalam hati mikir, wah aku bisa eksperimen banyak, beli mesin dalam 1 tahun balik modal dengan syarat aku nggak ngopi-ngopi di luar. Akhirnya beli mesin di ini kayak di Ace Hardware modelnya kayak gitu. Di sana nggak ada Ace Hardware. Ada satu toko Target gitu. Kayak target gitu udah beli mesin kopi yang paling murah $250, $2,5 jutaan. Pulang kopi dari coffee shop saya minta, waktu itu nggak ada zamannya jualan kopi beans yang 200 graman gitu. Belum musim. Ada ini yang minta ke coffee shop. Minta ke coffee shop. Nanti kalau kemana dapat kopi dari mana tinggal diganti balik gitu. Nyobain kopi yang sama pakai mesinku, rasanya beda. Terus penasaran dong, udah spend duit segitu banyak, rasanya beda. Ketemulah forum kopi di sana. Forum kopi ternyata dikasih tahu kamu salah beli mesin yang paling minimal itu ada namanya Rancilio Silvia yang direkomendasi di sana. Dan mesin-mesin itu second hand-nya sering dijual di forum itu. Akhirnya mutusin mesin itu dijual, nabung lagi, beli mesin yang ini. Jadi istilahnya salah itu akhirnya dijual terus balikin lagi akhirnya pakai yang bener-bener. Ini bener juga karena waktu itu saya pengalaman juga sharing dengan barista itu pada ngomong, kamu kalau misal punya modal, spending di awal itu harus grinder dulu. Bener gak itu? Bener. Karena kalau misal kita lihat ya dari cerita-cerita Pak Raja, ini bener-bener seorang yang istilahnya bener-bener introvert sih Pak, seriusan. Bener-bener pemikir, bener-bener. Tapi aku mau tanya nih Pak, Bapak idealis gak sih? Idealis atau realistis nih? Dari Bapak sendiri. Keduanya. Idealis tapi realistis. Dominannya? Kayaknya dominannya lebih ke kayaknya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Ya. Gak realistis, gak idealis. Idealisnya kayaknya lebih dominan ke di idealisnya sih. Ke idealisnya. Bukan di tengah-tengah. Karena benar juga, karena ketika lihat dari keberanian Pak Raja untuk membeli yang pertama kali itu, meskipun salah akhirnya punya, aku harus punya sesuatu yang beda, yang hampir sama, akhirnya nabung lagi, benar-benar menggapai apa yang Bapak inginkan gitu. Nah, saya penasaran juga karena dari tadi Pak Raja bilang tentang ada di forum kopi itu. Tapi ketika di Australia sendiri itu Bapak berkembangnya itu dalam bidang kopi ini sendiri belajar otodidak berarti kan ya Pak? Nah, Bapak sendiri yang paling berkesan selama di Australia apa itu Pak? Yang selama perjalanan journey itu kopi ini? Yang paling berkesan itu para barista nggak nyimpen rahasia, istilahnya resep itu dibagi. Mereka menemukan sesuatu yang baru itu diajarin. Kalau kopi ada zamannya ristretto. Double ristretto. Nah, itu tuh dikasih tahu kenapa kayak gini, alasannya kenapa. Jadi mereka benar-benar sharing banget. Dan kadang malah diajarin, disuruh masuk ke dalam bar, diajarin caranya kayak gini. Cuma mesti datang waktu jam sepi ya. Karena waktu jam rame ya otomatis kita paling cuma di say hi. Mereka paling cuma tahu orderan kita apa, ya udah. Udah. Karena sibuk banget. 1.000 cup itu berarti kadang itu di belakang bar itu, di belakang mesin sendiri ada 2-3 orang. Jadi nggak ada yang dirahasiakan dan di-share. Jadi benar-benar terbuka banget. Satu coffee shop dengan coffee shop lainnya bukan kompetisi, tapi mereka kolaborasi modelnya kayak gitu. Jadi impian Pak Raja awalnya datang ke Indonesia adalah untuk memperkenalkan kopi kepada terutama di daerah Malang. Sebenarnya waktu pulang itu pengen punya usaha, jadi udah capek jadi pegawai. Impian para semua pegawai sih ini ya. Gimana ya? Aku nggak pengen nyesel kalau nanti udah umur 50-an. Kenapa sih nggak nyoba mau punya usaha? Minimal kalau aku nyoba gagal, bisa kembali bekerja. Aku bisalah start from zero lagi, nggak masalah. Itu. Jadi akhirnya mutusin pulang ke Indonesia dan waktu itu zamannya Indonesia lagi booming ya. Booming kopi 2009, 10, 11. 2009, 10, 11 itu kalau nggak salah awal-awal kita dikenalin kopi-kopi yang racikan-racikan
yang mulai masuk ke arah kayak kopi susu, kopi specialty ya. Masuk, ya. Tapi secara ekonomi Indonesia juga lagi berkembang. Peraturan pemerintahnya mulai mendukung usaha-usaha kecil. Gitu. Investasi dari luar lebih mudah masuk, jalan diperbaiki, dan real estate juga naik. Sedangkan di Australia udah negara maju, jadi perkembangannya terasa lebih slow. Ya, walaupun naik terus, tapi tetap terasa lebih slow daripada di Indonesia. Ya. Nah, bermodalkan informasi itu nekat pulang Indonesia. Sampai ke tanah air. Nah, ada cerita menarik nih. Kenapa? Kan tadi di awal saya cerita jalan hidup ya. Jalan hidup ambil manufacturing engineering. Nah, waktu ngambil manufacturing engineering itu ketemu temen dari Malang juga. Sama-sama ngambil manufacturing engineering dan kita jadi dekat. Nah, waktu teman saya tahu waktu saya udah pulang ke Indonesia, pulangnya ke Jakarta dulu kan, otomatis peluang usaha paling besar di Jakarta. Kalau di Malang ya dari gambaran lebih slow daripada Jakarta. Iya. Akhirnya pulang ke Jakarta, info ke teman saya bilang, kamu kan suka kopi. Ini nih aku kebetulan minggu depan mau ke Ampel Gading. Sehari pulang ke Malang tak jemput di airport. Kita ke Ampel Gading. Terus habis itu kamu tinggal lihat kalau kamu memang suka dengan kopinya, start coffee business di Malang. Kenapa mesti di Jakarta? Jakarta juga ribet loh, kan katanya gitu. Akhirnya nekat pulang ke Malang, dan ditunjukin kopinya. Jadi bayangin kalau nggak milih manufacturing engineering, jatuhnya ke computer science dan akhirnya mutus ke Indonesia, mungkin masih di Jakarta. Pusatnya para pebisnis itu. Iya, dan bukan di kopi. Kopi cuma hobi aja. Jadi mungkin Amsterdam hanya sekedar impian jadinya. Iya. Jadi emang kadang hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan itu, walaupun sulit diterima waktu itu kadang merupakan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita. Jadi benar-benar Pak, saya mau tanya, ini benar-benar namanya Pak Franky bukan benar ya? Iya. Temannya benar ya? Iya. Jadi saya ingat karena pas ditunjukin kopi katanya kopi ini bukan salah satu pilihan favoritnya. Benar gak itu Pak? Iya. Ada berapa pilihan itu? Waktu itu ada pilihan essential oil, kopi sama konstruksi. Konstruksi otomatis duitnya kan gede ya. Iya. Jadi awal-awal kita nyobain tiga-tiganya. Yang konstruksi partneran sama teman saya. Essential oil nyoba-nyoba. Dan kopi ya nyoba-nyoba juga. Jadi dengan mencoba 3 hal kan, salah satu kalau sukses ya udah diterusin aman, ya. Aman. Hidupku aman. Akhirnya konstruksinya nggak berapa jalan. Essential oilnya cukup menjanjikan, cuma segmen pasarnya itu didominasi oleh pemain-pemain lama. Yang udah dari awal ya. Dan juga nggak ada passion. Jadi paling cuma passionnya ya profit. Gitu, ya. Yang penting profit ya, cuan ya. Nggak ada passionnya itu. Nah akhirnya mutusin, yaudah deh aku mutusin fokus di kopi 100%. 100% di kopi, dan ternyata benar-benar membuahkan hasil. Sehingga lahir namanya Amsterdam. Apa aja itu Pak panjangannya? Ampel Gading, Sumber Manjing Wetan, Tirto Yudo, dan Dampit. Nah, 4 kecamatan penghasil kopi di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Ngomong-ngomong tentang Amsterdam ini Pak, intermezzo dikit nih Pak. Saya kan lihat Amsterdam ini warna merah ya Pak. Dan putih Amsterdam ya Pak, ada huruf I itu Pak. Itu kok coraknya berbeda itu Pak. Ini saya notice, atau teman-teman mungkin akan nanya, kenapa I-nya berbeda? Kenapa gitu? I-nya beda? Karena kita pengen ngasih tahu kalau kita Amsterdam bukan Amsterdam. Jadi I-nya memang benar-benar ditonjolin. Kalau melihat logo-logonya Amsterdam dari awal sampai sekarang itu, pernah di satu waktu yang di I-nya emang diwarnain beda. Jadi emang benar-benar edukasi branding ya. Kalau kita I bukan E. Nah, dari situ mulai terbentuk pemikiran untuk diganti I-nya yang ditonjolin. Sehingga sebenarnya ketika mau mulai bisnis, jadi istilahnya branding dari Amsterdam itu sendiri. Nah, kalau si teman-teman nongkrongnya Pak Raja dulu mikir apa itu Pak? Waktu itu kan sudah istilahnya udah enak lah, zona nyaman di Australia. Begitu balik ke Indonesia, pikiran pertama kali teman-teman Bapak itu apa itu Pak?
Ngomong kasarnya sih ini, kok goblok banget. Bebas Pak, di sini bebas. Bebas ya, kok goblok banget sih, udah enak banget di luar negeri. Orang Indonesia pengen ke luar negeri, kamu kok dari luar negeri pengen pulang. Iya. Tapi ya passion, gimana lagi? Aku nggak pengen ada kekecewaan di kemudian hari, nggak nyoba. Hidup ini cuma istilahnya sekali ya. Aku nggak pengen nanti umur 50-60 nyesel, aduh kenapa ya nggak nyoba buka usaha. Siapa tahu mungkin sukses. Aku nggak pengen ada yang kata-kata siapa tahu, mungkin itu enggak. Kalau gini kan nyobain, oh ternyata bisa jalan. Ya. Gitu. Dan ternyata makin kesini itu makin enjoy, makin dinikmati. Jadi benar-benar kayak kerjaan itu kayak fun. Jadi istilahnya sesuai dengan passion ya Pak? Sesuai dengan passion. Tapi starting from scratch itu kan susah Pak. Apalagi modal gitu gak Pak? Iya. Mainin modal. Sampai saya dengar waktu itu sisa berapa Pak? 200.000? Tinggal 200.000. Waduh. Kok bisa ya? Tapi kalau dibilang modal, sebenarnya modal peralatan kita nggak banyak. Karena sudah dibeli di Australia. Mesin udah ada, mesin roaster kecil udah ada. Nyicil. Ada. Iya. Jadi sebenarnya waktu di Australia udah nggak sengaja udah nyicil beli alat-alat. Modalnya kita nggak banyak waktu itu, lebih banyak di sewa ruko aslinya. Sewa ruko ya. Ya itu penting sih, kalau nggak ada itu susah jalannya gitu ya. Jadi kalau ngakalinnya gimana tuh? Ngakalinnya ya belajar, kan insinyur nggak kita insinyur. tuh subjek accounting tuh cuma satu subjek di hari tiga setengah tahun kuliah. Satu subjek, PDA, persamaan dasar akuntansi. Iya. Basic accounting ya. Basic accounting. Jadi simple banget. Ya ngerti sih, waktu kerja itu kita udah ditunjukin profit loss-nya seperti ini, balance sheet seperti ini. Ya ngerti, cuma kalau perusahaan sendiri kan duit sendiri, perusahaan sendiri, rugi terasa sendiri, sakitnya terasa, profit juga kalau duitnya nggak kepegang itu juga terasa. Jadi Amsterdam itu kita banyak banget belajar sih sebenarnya. Makanya kita sekarang banyak yang share yang tips usaha itu. Ya sebenarnya hasil dari belajarnya kita. Kita tuh pernah profit tapi duitnya nggak ada. Iya, itu profit gimana ya Pak? Secara pembukuan hitungannya ada, kita profit nih misalnya 3 juta contohnya ya. Cuma waktu ngelihat uangnya di bank, mestinya kan kalau di awal bulan misalnya ada uang 10 juta, profit 3 juta, akhir bulan mesti ada 13 juta. 13. Tapi yang ada di akhir bulan tinggal 5 juta. Loh, kan bingung kan? Iya, profitnya kemana? Nah, profitnya kemana? Nah itu kita belajar, nanya-nanya, cari tahu. Oh ternyata kebeli untuk inventory. Kebeli untuk ini atau apa. Jadi dari situ kita ngerti, oh ternyata ngatur cash flow krusial sekali di bisnis. Jadi meskipun profit tapi kok nggak kerasa itu juga dipertanyakan. Jadi belajar, dari proses belajar ini saya teringat sama quotes-nya Pak Raja ini. Karena Bapak sendiri ketika memulai si Amsterdam ini, yang sekarang sudah jadi sang Amsterdam, itu sudah mengalami jatuh bangun nih pahitnya nih. Sampai ditipu. Kok bisa ketipu sih Pak? Bukannya waktu itu udah banyak pengalaman tuh Pak, ditipu-tipu kan sama teman sendiri ya? Sambil belajar. Jadi kita pengen banget. Waktu itu kan mikirnya gini nih. Omset kita misalnya 10 juta sebulan ya. Gimana caranya supaya dari 10 bisa jadi 20 misalnya ya kan. Berarti kita mesti menjual lebih banyak. Gimana caranya bisa menjual lebih banyak? Kita hire salesman. Mereka bakal kelilingan door to door atau warung to warung. Warung to warung. Atau toko to toko. Nah, mereka nawarin kopi. Nah ceritanya si toko kan waktu produknya baru nggak terkenal, ngasihnya kesempatan tuh di konsinyasi atau di Tempo. Nah tapi setelah jalan janjinya setelah 6 bulan apa 1 tahun berubah menjadi Tempo. Jadi kalau Tempo tuh kita ninggalin barang dengan invoice tapi dibayar setelah 1 bulan atau 2 bulan. Oke, Tempo ya. Itu yang terjadi terlalu percaya sama salesman-nya. Jadi salesman-nya bilang, oh ini warung A, alamatnya ini, nomor KTP pemiliknya ini, ngambil 10 kilo sebulan Robusta. Waktu kan Robusta ya banyak ya. Iya Robusta. Robusta 10 kilo sebulan, cuma maunya Tempo 2 minggu. Oke. Sebulan pertama pembayarannya oke. Lancar ya. Kan 2 minggu sekali dapat duit. Oke. Nah setelah bulan ketiga, bulan keempat, dianya ngomong
tokonya minta temponya jadi 1 bulan. Ada tanda tanya. Aku dalam hati mikir ya udah nggak apa-apa deh, toh udah pasti laku. Tahu di akhir bulan ketiga uangnya nggak ada, uangnya nggak dapat. Bingung kan, tanya ke salesman-nya bilang lagi kesulitan duit jadinya mau dibayar bulan depan, cuma udah dijanjikan pasti dapat duitnya gitu. Tapi minta dikirimin barang lagi. Oke. Ya kita kirim ya berulang-ulang. Bayangin ini satu toko kalau misalnya ada 10 toko, 15 toko, waduh. Karena kan kita nanggung banyak. Yeah. Terus tiba-tiba salesman-nya hilang, nggak bisa dihubungin. Saya hubungin ke warungnya nunjukin udah nerima tanda terima kalau kopinya udah dibayar waktu barang diterima. Astaga. Dalam hati mikir, aduh. Itu momen yang istilahnya kalau aku bilang ya Pak, kalau misalnya saya nggak dapat undangan dari universitas itu kayak lost banget, kayak nyut. Rasanya pengen nangis. Jangan kan nangis, robek baju Pak kalau bisa Pak ya. Ya itu, jadi dari situ mikir, aduh gimana ya caranya mau ngembangin bisnis tapi kita ketipu terus. Wah gimana? Oke, kita coba jualan online. Jadi mumpung dana terbatas, kita jualan online. Pre-order gitu. Ada yang pre-order. Zaman itu nggak ada pre-order. Jadi nggak ada pre-order. Kita terima duit dulu. Jadi modelnya kayak Kaskus. Oh Kaskus, ya. Zaman dulu masih ada Kaskus. Iya Kaskus. Model Kaskus gitu. Jadi kita customer suka, dia bayar. Atau kalau nggak COD di tempat. Oh COD di tempat. Itu jauh lebih aman sih. Jauh lebih aman. Kita daerahnya cuma bisa di Malang aja. Kalau gitu luar kan gamer juga Pak ya. Akhirnya oke, kita buat website, kita jualan online. Ini waktu tahun 2011-12an. Jadi masuk ya. Belum ada yang namanya kayak online shop itu. Jadi belajar ilmunya dari luar negeri, cari-cari orang yang udah punya online shop gimana caranya. Pernah satu saat udah nyoba buat teleponnya berdering. Oke. Pak ini Amsterdam. Iya, logatnya logat Jakarta. Dianya nanya, saya tahu dari website, saya nyari kopi paling enak di Malang keluarnya Amsterdam. Ini di mana? Saya lagi nginep di Hotel Ibis. Seberapa jauh sih tempatnya? Kita kasih info lah dia. Waktu itu kan kita di Singosari. Iya di Singosari. Arahannya ke sini. Orangnya begitu nyampe ke Singosari, ngelihat Amsterdamnya dia kayak bingung. Ini kafe, ini kantor, ini apa sih? Setengah-setengah gitu ya Pak. Dia masih di Singosari ya. Singosari. Akhirnya masuk duduk ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol. Waktu itu di Amsterdam itu bayarnya sukarela. Karena kita adalah sampai roastery free ya Pak. Apa? Sampai free waktu itu nggak salah. Ya kalau nggak bayar ya nggak apa-apa. Tapi rasa hilang juga sih. Tapi edukasi kan. Kita pengen orang juga merasakan apa yang kita sebut nikmat. Nah orangnya datang waktu sebelum pulang, dianya bilang kopimu itu nggak kalah loh sama yang di Jakarta yang biasa aku minum. Ada bahkan beberapa varian yang lebih enak menurutku. Nah waktu pulang dia masukin duit 100.000. Aku ngeliat dia masukin 100.000, otomatis tak keluarin, Pak mau kembalian berapa? Oh aduh, refleks ya Pak ya? Refleks dong, udah kita nggak pede kan jualan. Iya. Dia bilang enggak, ini memang harganya mestinya segini nih. Aku di Jakarta kalau minum juga 100.000-an dengan jumlah cup segitu. Akhirnya oh iya ternyata kopiku diakui orang Jakarta juga. Finally. Iya. Nah dari situ mulai berkembang kita. Kita mulai mikirin gimana caranya bisa mereplikasikan ini lagi. Dari satu orang jadi berpuluh-puluh orang. Sampai akhirnya tertutus juga pembukaan yang pertama kali tahun 2011-2009 itu yang ada di Suhat ya Pak ya? 2016 kita pindah Suhat. 2016. Itu juga karena mulai banyak yang berdatangan itu. Banyak yang berdatangan sama kita belajar setiap kali nyewa itu sewa habis waktunya pemilik rukonya bakal senyum-senyum bilang Mas bisnisnya bagus banget ya, kelihatan rame dari luar nih. Tahun ini kita naikin ya sewanya ya. Kita tuh dari sewa yang 15 juta sebulan sampai terakhir kali tuh kalau nggak salah 38 juta. Dua kali hampir 3 ya bahkan. Dan itu bayangin di Singosari itu kayak apa sih? Pucuknya lah Pak ya bilangnya. Dan hari Sabtu dan Minggu itu macet. Bukan profit malah jadi pening gitu. Akhirnya mutusin, aduh kalau gini terus kayaknya berbahaya. Gimana caranya supaya kita
misalnya kalau misalnya sewa dengan harga segitu, kenapa nggak kita di Malang Kota aja? Di Malang. Lebih dekat sama pelanggan, atau bonus mungkin kita bisa beli ruko. Oke. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman, akhirnya ada temen ngasih tahu, ada satu ruko nih di Soekarno Hatta, indah. Cobain deh, tempatnya tersembunyi, cuma kayaknya cukup deh buat Amsterdam. Datang lihat tempatnya, ngeliat di pojokan, ruko-ruko, kompleks ruko sepi, dalam hati mikir, aduh gimana lagi ya udah deh, cobain deh, ditawarin dijual dengan harga yang super fantastis murah. Oke. Jadi super fantastis. Ada ini ya, ada nasib ya, ada faktor luck juga. Harganya murah banget. Akhirnya kita pindah situ. Pokoknya dihitung-hitung waktu itu cicilan per bulan, per tahunnya lebih murah daripada sewa di Singosari. Padahal di Malang Kota itu ya Pak ya. Punya ruko. Punya ruko juga. Punya ruko sama gitu. Jadi kadang dari situ kita belajar, ternyata kita tuh punya opsi banyak dalam kehidupan ini. Kita mesti jangan jadi katak dalam tempurung, tapi kita cari terus. Selalu ada opportunity di semua hal. Kita buka sampai kita cari tahu gimana sih caranya branding, marketing. Tempat kita ngumpet banget. Gimana caranya bisa keluar dan diketahui oleh orang-orang. Dulu itu waktu awal-awal Amsterdam berdiri di Suhat 2016 itu 99% customer pasti kesasar. Oh, kayaknya kesasar. Bukannya udah tahu itu Pak. Ada palangnya dulu, ada palangnya. Kita nggak punya palang. Jadi logo yang di pintu itu juga ya udah itu logo. Cuma di pintu aja gitu. Di pintu. Jadi kalau orang dari luar tuh ngejelasinnya susah banget. Kita seberangnya Capii, masuk ke dalam, ada pempek Jasuma belok kiri. Dan orang-orang biasanya udah ngeliat pempek Jasuma masih lurus. Oke. Sampai nyasar ke ujung. Di mana ini? Toko ini kok ada, mau ngopi aja susah ya, Pak. Dari situ terus cari tahu gini nih caranya supaya bisa dikenal. Gimana sih cara produk itu bisa orang yang minum, yang mencoba produknya bisa cerita ke temennya. Jadi kita nggak perlu marketing lagi. Dari mulut ke mulutnya otomatis jalan. Kita cari tahu. Pertama yang datang cowok semua. Oke, cowok semua. Cowok semua karena menunya kita cuma hot dan kopi. Terus dipikir, pernah satu waktu ada satu bapak-bapak datang sama istrinya sama anaknya masih kecil. Bapaknya enak nikmati kopi, anaknya nggak ada minumannya, istrinya nggak ada minumannya. Ngerengek ini. Pengen cepat pulang. Oh iya. Nah, bapaknya enjoy banget. Akhirnya, berarti kita butuh satu dua minuman yang untuk anak-anak bisa, untuk ibunya bisa, yang non coffee dan mungkin kalau bisa yang non milk. Karena banyak juga yang nggak suka sama susu. Atau bisa ada opsi yang nggak manis. Kita kembangin menu-menu, cari semua menu di Amsterdam itu adalah menu yang kita suka. Bukan karena coffee shop kita mesti punya menu-menu itu. Harus ada, bukan menu yang unggulan yang istilahnya yang lagi FOMO, istilahnya fear of missing out. Kita harus punya yang trending, yang viral, yang ini. Tapi yang disukain malahan. Yang kita sukain. Kita tuh keluarin mocha itu, kita nyari formula untuk mocha itu lama banget. Mocha. Sampai akhirnya ketemu formula untuk mocha. Barulah produk itu rilis. Sebelum menu mocha itu keluar ya banyak yang nanyain, aku pengen mocha dong, kopi dan coklat jadiin satu. Waduh. Kita ngomongnya, kita udah nyoba cuma nggak enak. Jadi nggak jualan. Jujur malahan ya. Ntar ya kita cobain, nanti kalau cocok kita jual. Oke, benar-benar. Sampai-sampai di situ saya ingat juga di tempat itu adalah awal dari segala sesuatu. Istilahnya orang datang, orang cerita, dan akhirnya mulai berkembang, mulai belajar. Benar juga sama kata Pak Raja tentang sekali jatuhnya ke depan. Iya. Jadi sering denger yang namanya podcast di Amerika. Lupa judulnya, pembawa acaranya John Lee Dumas. Ya, dia tuh kasih tahu membuat salah tuh nggak apa-apa loh. Dan kalau bisa setiap kali jatuh ke depan, jangan ke belakang. Jadi kalau bisa walaupun gagal kita masih ke depan. Posisi mentalnya juga masih bagus dan kita belajar dan kita bisa bangkit lagi. Kalau kita jatuhnya ke belakang ya istilahnya stres, bingung. Jadi dari situ budaya Amsterdam secara nggak langsung terbentuk. Jadi kita membudayakan untuk eksperimen sebanyak-banyaknya.
kita mencoba menu, kadang kayak menu mangga ini ya, kita juga walaupun menunya udah rilis, kita masih belum puas banget, kita bakal coba terus. Dan nggak berhenti di situ ya malah. Setiap kali nyoba juga keluar biaya. Sebenarnya kalau hitungan bisnis, produk udah rilis ya entah apa dimodifikasi lagi, kan ya ada profit. Jadi istilahnya nambah-nambah sini-sini jadi nggak ngerti hitungannya berapa, jadi mungkin aja bisa jadi defisit, bisa jadi non-profit juga. Nah itu, kita belajar terus, banyak sekolah ngambil kelas-kelas online, pernah nekat ngambil mentor di Australia. Waduh, langsung mentoring. Bayar $. Tapi waktu awal memang berasa sesek banget ya, bayar banyak banget, mahal banget. Cuma setelah lulus, setelah selesai setahun gitu, merasa wah gitu, beda nih, manajemen kita udah beda banget. Amsterdam lebih, posisinya jauh lebih bagus daripada setahun yang lalu. Itu kan berarti udah luar biasa banget ya. Biasa. Nah di situ juga diajarin kalau membuat salah tuh nggak apa-apa, normal. Jadi setiap market tuh pasti strateginya berbeda. Iya. Mungkin di Malang jualan es kopi susu bisa sukses, tapi kalau pindah ke Surabaya es kopi susu misalnya nggak laku. Dia mestinya menu es maca misalnya. Ya udah berarti kita mesti ngembangin es maca. Kan kita kalau nggak nyoba kita nggak pernah tahu. Yes, benar. Itu dari situ kita ngembangin budaya, nggak apa-apa loh buat salah. Kita masih bisa survive. Masih bisa survive. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman yang berani atau misalnya ingin memulai sesuatu yang baru, starting from scratch itu sendiri, teman-teman harus berpikir istilahnya melangkah ke depan. Jangan sekali-sekali untuk berpikir untuk udah that's it, kita tidak mau berjuang lagi, malah bahaya itu ya Pak. Sehingga jatuhnya ke depan. Jangan sampai jatuh ke belakang. Pak, saya penasaran, jatuh ke depan. Kita sempat tadi kelupaan tuh Pak, ada sesuatu itu. Saya penasaran dari obrolan kita kemarin, ngomong-ngomong kawan-kawan. Kita waktu itu kemarin sebelum kita liput podcast di Hari Kebangkitan Nasional ini ya Pak. Dan juga benar juga Hari Kebangkitan Nasional. Dan kita penasaran juga dengan sedikit kisah dari Uncle John. Oke, yang belum pernah diliput nih, Uncle John ini siapa sih Pak sebenarnya? Uncle John ini Bapak Joni Rahadi di Jakarta, salah satu senior kopi di Indonesia. Belajar salah satu mentor roasting kopi di Jakarta ya Pak Joni. Ya Pak Joni. Jadi zaman tahun 2011 itu nyari roaster kopi itu nggak kayak sekarang. Sekarang pilihan itu banyak banget. Waktu itu zamannya kalau kita search di Google roaster kopi itu keluarnya ini Indo Network. Oh oke. Website yang namanya Indo Network. Di situ ada list perusahaan-perusahaan yang menjual produk-produk apapun yang kita cari. Kita nyari sapu lidi gitu juga ada yang ada. Kayak Alibaba ya. Kayak Alibaba gitu. Cuma nggak ada transaksi jual belinya, tapi kita bisa kontak di situ. Nah nyari ketemu yang namanya ada 2 supplier, salah satunya ada Uncle John. Jadi sebelum nyari roaster, kita mesti visit supplier dulu dong. Potensial supplier. Ke Jakarta ngobrol-ngobrol, ternyata bener nih orangnya memang jago kopi banget. Ada roaster besar di belakang dan dari ceritanya sih memang udah jago banget, udah membuat mesin untuk beberapa produsen kopi besar di Indonesia dan bahkan beberapa juga diekspor. Beliau juga pernah dilatih di Jerman kalau nggak salah, di-train di Jerman. Jadi memang jam terbang di kopi dan roasting itu emang bener-bener luar biasa. Dan waktu itu harganya terjangkau. Udah tahu kopinya dikit banget ya. Teknik roasting itu hampir boleh dikata taunya cuma pencet tombol. Nah, diajarin sama Pak Joni ini kayak roasting kopi itu kayak goreng nasi goreng. Kopinya sama, nasinya sama, bumbunya sama, tapi digoreng oleh orang berbeda bisa berbeda loh rasanya. Kamu mesti tahu kapan apinya besar, kapan apinya kecil, kapan mesti ditutup, kapan mesti dilempar ke atas. Jadi waktu kita lempar itu sebenarnya kita introduce airflow. Ditutup itu berarti airflow-nya dikecilin. Apinya besar kecil itu kamu mesti tahu kopi itu mesti kayak gini nih. Dari situ banyak belajar. Beberapa kali sambil roasting sambil telepon Pak Joni nanya-nanya. Jadi emang salah satu tokoh di balik Amsterdam yang tidak secara langsung kontak tapi punya
andil cukup besar Amsterdam bisa sampai seperti ini. Oke. Jadi Uncle John ini ya. Wah, menarik banget karena benar-benar istilahnya ada orang yang dibalik belakangnya kesuksesan Amsterdam ini. Nah, berarti kalau misalnya di belakang kita nanti kan maju ke depan nih Pak ya. Kita mau lihat-lihat ke depan, tapi sebelum kita maju ke depan kita main games dulu. Oke. Sekarang waktunya main games nih teman-teman. Nah, gamesnya ini ada 2 nih Pak. Bapak mau yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri ini? Iya. Oke, kita ambil yang kiri dulu. Nah, ini nama gamesnya saya ... Oke. Nah, jadi Bapak jawab dengan cepat. Oke. Misalnya, nama Pak Raja. Siva Raja. Oke, jadi langsung kayak gitu ya Pak. Oke. Nah, ini jawab dengan cepat ya Pak. Oke, siap? Oke, kita mulai. Saya ingin dikenal sebagai... Apa nih? Ayo, apa ini Pak? Apa ya? Sebagai apa ini Pak? Wah, berpikir apa ini? Bingung juga sih. Ya sebenarnya berguna untuk sekitar. Oke, berdampak untuk sekitar, berguna untuk sekitar. Oke, selanjutnya nih Pak. Langsung ya. Saya paling takut kalau... Saya paling takut kalau gelap. Oke, gelap. Berarti tidur nyalain lampu itu Pak? Matiin lampu. Oh, matiin Iya. lampu. Kalau tidur gimana Pak? Cuma takut aja sih. Kayak film-film yang di Conjuring gitu ya. Ngeri juga sih sebenarnya. Dulu itu ada cerita. Gimana ya? Boleh dong. Jadi waktu awal-awal Amsterdam itu pernah ngirim kopi ke Tulungagung. Malamnya pulang lewat kebun teh. Kebun teh. Oh, gelap banget sih. Kebun teh. Gak ada lampu kanan kiri kan. Sendirian nyetir mobil. Cuma ada GPS. Gak ngerti daerahnya. Itu tuh udah sampai pengen... Jalan itu sempit banget. Jadi kalau satu-satunya jalan itu adalah mundur. Tapi akhirnya mutusin untuk jalan terus pelan-pelan sampai kelihatan lampu di depan. Itu salah satu momen tersedih. Tersedih malah. Bukan tersedih lagi. Perindingnya udah gak karuan. Keringet dingin belakangnya udah basah. Kanan kiri nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Sampai akhirnya ngeliatin ada lampu satu itu udah pengen gedokin pintu di situ tuh, pengen melukin orang di situ. Udah kayak gitu tuh takutnya. Sampai segitunya ampun. Iya. Jadi sampai segitu banget nih takut. Iya. Saya dulu juga sama. Waktu itu cuma dimatiin lampu kamar, saya teriak jerit Pak. Aduh, saya nggak tahu kenapa itu kepikiran bahwa ada monster di belakang keluar gitu. Ngeri banget udah. Nah, lanjut ya Pak. Siapa ya Pak? Saya paling gak suka kalau... Saya paling gak suka kalau bilang iya tapi gak dilaksanakan. Waduh. Contohnya itu Pak? Ya banyak sih. Kayak misalnya... Kalau kita waktu di Australia kerja ya. Kan pengalaman kerjanya di Australia. Bosnya ngasih A misalnya gitu. Ya udah otomatis A itu bakal terjadi. Update-nya adalah kalau misalnya sulit ya nanti ada feedback kembali ke bosnya. Nah tapi di sini dari kecil memang kita dibudayakan untuk ngomong iya tapi kadang nggak dilakukan. Gitu. Jadi memang kadang mangkel waktu itu. Mangkel gitu ya. Kalau iya nggak dilakuin. Cuma anak-anak di Amsterdam sekarang udah tahu kalau iya ya iya. Kalau enggak gitu. Ya untung aja podcast ini jalan guys. Kalau enggak bahaya ya. Nah berarti kalau misal nggak suka ada juga nih Pak. Saya paling senang kalau hati tenang. Hati tenang. Sama sih, semua juga suka ya. Apalagi kawan merujak di rumah. Kalau hati gak tenang, nungguin ujian, segera selesaikan. Kayak kita sekarang ini, hati senang lagi podcast. Senang gak nih Pak? Senang. Oh senang. Lanjut. Biar aman guys. Terus lanjut. Makanan favorit saya adalah? Makanan favorit saya itu sebenarnya vegetarian. Oke, vegetarian. Tapi sebelum vegetarian tuh favorit saya adalah KFC. Oke, KFC. Kalau sekarang, apa ya? Sekarang makan semua sih. Makan semua? Apapun gak ada favoritnya sebenarnya. Saya pernah nyoba Pak, mau jadi vegetarian selama seminggu. Challenge tuh Pak, saya. Terus coba, ternyata awalnya itu susah. Tapi akhirnya itu kayak enak. Cuman godaannya tuh begitu banyak tuh Pak. Gimana tuh Pak? Karena memang kita khususnya di Indonesia, option untuk jadi vegetarian tuh gak terlalu banyak ya. Bener. Kecuali kita mau di rumah sendiri, masak setiap hari ya. Oke lah ya. Tapi pernah gak mikir di Indonesia itu waktu awal tahun 90-an, 80-an itu kita tuh makan daging itu sebenarnya paling kalau ada pesta ulang tahun, kalau ada acara. Jadi lebih dari itu paling kita makan tempe tahu, ya sesekali ada ikan. Sawi, ikan, telur. Soto sesekali kalau ada ulang tahun paling. Iya. Sebenarnya kita
awalnya mungkin vegetarian secara nggak kita sadarin. Sesekali makan yang daging gitu. Emang susah, tapi kalau di luar negeri pilihan untuk vegetarian tuh lebih mudah, lebih banyak. Kalau misalnya ada yang nanya, yuk makan yuk, oke, kita nggak bisa kasih tahu aku vegetarian, karena pasti ada opsi itu. Ada menunya. Iya, selalu ada opsi itu. Kalau di sini mesti di warning dulu, aku vegetarian nih, cariin resto yang ada sayurnya ya. Iya. Itu emang agak susah sih Pak, makanya pengen apalagi cobaan begitu besar. Aduh, bakso depan rumah enak sih. Satu nih Pak, yang terakhir. Podcast merujak itu seru. Oke, kita keep dulu yang itu. Kita lanjut yang this or that. Oke. Hot coffee or iced coffee? Hot coffee. Good. Kopi sejuk atau latte? Latte, oke. Cappuccino mungkin ya. Cappuccino ya. Podcast atau radio? Podcast. Hidup mapan atau hidup dengan tantangan? Bingung deh. Hidup dengan tantangan dan mapan. Sekaligus ya. Oke. Dikenal sebagai barista atau juri? Nah. Barista kayaknya ya. Barista ya, lebih enak barista ya. Lebih mendem amarah atau mengeluarkan amarah Pak? Lagi mendem atau mengeluarkan, sebenarnya lagi belajar gimana cara rilis stres. Oh malahan rilis emosi. Kalau ini pengalaman dari Australia nih. Iya. Mereka tuh bakal mengeluarkan ekspresi, bukan marah, tapi bakal ngasih tahu, aku tuh sebenarnya nggak happy dengan perkataanmu misalnya gitu ya. Aku nggak happy dengan perkataanmu, sebenarnya perkataanmu adalah begini. Kenapa sih kamu nggak ngomong seperti ini? Feelingku sebenarnya sekarang kurang nyaman kalau kamu ngomong seperti ini. Jadi istilahnya langsung dikeluarin. Amarah itu diomongkan dengan kata-kata yang enak. Jadi kalau di sini kan kita amarah, wah kurang ajar kamu, bajingan. Waduh, gitu kan. Sampai kasar, kamu hewan berkaki 4. Gonggong lagi. Gebung-gebung meja. Iya, gebung meja benar. Di sana hampir gak ada. Jadi pengen bisa belajar kayak gitu. Terutarakan. Mindsetnya kita bisa ekspres, kita tuh happy apa gak happy, kita seneng apa gak seneng. Tapi kita bisa ekspres perasaan itu dengan kata-kata yang sopan dan tenang. Sopan dan tenang, benar. Seru juga ya kalau bisa kayak gitu ya. Bisa jadi misalnya lagi marah ke pacar gitu. Aduh sayang, kamu itu kok pinter banget, tapi aku gak suka dengan sikapmu. Oke, lanjut nih. Kopi internasional atau kopi lokal Pak? Pilihan yang susah ini sepertinya. Kopi lokal dalam waktu dekat. Oke, siap. Kalau Bapak Raja ini merenung malam hari atau merenung di jalan? Bermimpi. Aku orangnya suka bermimpi. Oh, bermimpi. Lebih ke vision ya? Iya. Oke. Ya, merenung itu kan bentuk refleksi ya. Yap. Refleksi boleh sih. Refleksi pagi hari paling. Refleksi pagi hari. Iya, disyukuri apa yang terjadi kemarin, apa aja sih yang bagus, apa aja yang jelek, apa aja yang bisa dirubah. Oke, mantap juga. Cuma lebih bermimpi. Masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Takut kecoa atau takut istri Pak? Kecoa aja deh. Kecoa aja. Bu, aman ya Bu? Iya Pak, karena ternyata dari games ini kita belajar, ternyata ada beberapa pilihan yang memang membentuk karakter Pak Raja banget nih. Sampai-sampai kita udah sampai di penghujung acara, saya penasaran dengan salah satu sebuah pertanyaan dari teman-teman juga yang ada di sini nih Pak. Yang pertama itu, bagi Bapak gimana rasanya memulai sesuatu dari sketsa? Memulai sesuatu dari sketsa itu seru banget, tertantang. Yap. Kadang pengen nggak bisa tidur. Oke, pengen nggak bisa tidur malam. Pengen cepat-cepat bangun. Oke. Iya kan. Exciting banget. Cuma jangan berhenti di sketsa. Kita mesti mencoba ngambil satu step dulu, closer. Oke, misalnya kita belum ada duit misalnya untuk sewa ruko misalnya. Iya. Lihat dulu ruko atau mungkin ada yang punya space yang bisa kita pinjam cuma sebagian dengan model apapun. Karena kebanyakan dari kita itu berhenti di mimpi dan ngasih alasan, aduh duitnya nggak ada, aku nunggu duitnya ada.
aku nunggu bisa dulu deh baru buka sesuatu. Waduh. Kenapa nggak dicoba dan sambil belajar? Itu. Learning ya Pak ya. Coba deh dengan mengambil satu langkah berani, yang tentunya bakal buat kita terchallenge. Oke. Apalagi kalau pakai duit sendiri itu kita dipaksa untuk bisa ngembalin itu duit. Berdebar terus ya Pak. Iya. Apalagi nih Pak, sama lagi dari Axel Nino tuh yang lagi duduk di depan sana ya Pak. Dia mau nanya nih Pak, kopi sehari berapa kali Pak? Kopi sehari berapa kali? Aslinya cuma 2. Aslinya cuma 2. Maksimal 2. Lebih suka yang black yang filter sama americano. Yang long black gitu ya Pak? Iya. Sesekali kadang kalau kalibrasi mesti nyobain yang cappuccino. Cuma kalau dikasih pilihan black. Paling cuma 2 cup maksimal sehari. Jantung berdebar gitu ya Pak? Bukan jantung berdebarnya, tapi kita bisa nikmatin rasanya tuh cuma 2-3 cup. Oke. Lebih dari itu kita kayak apa ya namanya? Melenak gitu ya Pak? Iya. Kita kayak memaksakan diri untuk mencoba sesuatu yang kita nggak bisa enjoy. Jadi, tapi kalau memang mesti cupping ya cupping tapi nggak ditelan. Cuman di... Iya. Iya boleh juga. Berarti tipsnya nih guys, dua cup itu udah cukup. Kita nanti coba-coba yang lain. Tapi kalau yang non coffee bebas ya Pak ya? Non coffee kasih limit berapa juga Pak? Nggak ada limit sih sebenarnya. Mengikuti pengennya apa. Oh pengennya apa? Kadang nggak pengen apa-apa. Dan buat teman-teman yang mau diet ini sebenarnya. Oke. Cing. Black coffee, no sugar, 0 kalori. Black coffee, no sugar, 0 kalori. Remember that. Lanjutnya Pak, dari 69_Kevin Rego. Kopi favorit dan kopi paling enak apa sih Pak? Kopi favorit untuk saat ini kita ada Semendo Paranormal. Semendo kopi Paranormal itu yang baru ya? Sumatera Selatan. Yang baru dipromoin itu ya Pak? Baru dipromoin tapi udah habis. Saya nggak dapet deh. Itu one of the best. Dan roastingnya gampang. Nggak butuh kita ngulik-ngulik karena kopinya bahan bakunya udah bagus banget dan kita cuma tinggal mengubah dari warna hijau ke warna coklat gitu aja. Tapi enak gitu soalnya. Itu favorit banget, rasanya jelas. Karakteristiknya dapat apa itu Pak? Ada apel, cherry. Lebih dari itu sebenarnya, apelnya sebenarnya lebih kayak sparkling apple cider. Wah, kayak jus banget deh berarti. Manis banget. Wah, kalau ada itu langsung dipromoin aja ya Pak. Nanti siapa tahu kita mau beli itu lumayan. Saya waktu itu dapat yang untungnya Sundaro manis loh. Sundaro manis. Kita nanti mau coba juga itu yang Sundaling ya Pak. Terus selanjutnya nih dari Steven Shen. Kenapa bisa jual kopi dengan kualitas baik dengan harga di bawah rata-rata? Wah, ini pertanyaan di bawah rata-rata kan ngeri nih. Harga rata-rata sebenarnya di set dari apa sih? Ya. Kita nggak tahu. Banyak yang bilang hargamu kemurahan. Kemurahan dari apa? Ya kan? Kalau misalnya kita hitungannya salah kan kita nggak mungkin bisa survive selama ini juga. Iya benar. Kita sebenarnya Amsterdam itu konsepnya lumayan ke drive dari kayak low cost airlines. Oke, low cost. Mereka bisa menjual seat dengan harga murah, tapi ada beberapa kursi yang harganya premium lebih mahal. Targetnya adalah tercapai jumlah minimal pesawatnya bisa terbang dan profit. Nah, kita konsepnya juga sama. Jadi kita ada kombinasi antara produk yang murah dan mahal yang bisa membuat kapal ini tetap jalan. Oke. Jadi istilahnya nggak harus dipaksakan dengan harga yang mahal, tapi kita tiba-tiba tutup, juga bahaya. Tapi kita lihat apa yang menjadi target kita dan sesuainya itu di mana itu udah ada hitung-hitungannya juga Pak. Dan mimpi kita juga sebenarnya kan semua bisa ngopi enak. Ya semua bisa ngopi Kalau enak. misalnya kita di luar misalnya kalau harga Jakarta mungkin 50.000 ya sekarang ya. 50.000 di Amsterdam udah bisa mencoba 5 pilihan kopi, 5 origin kopi. Semuanya bisa dicicip. 5-5-nya gak perlu dihabisin tapi kita udah tahu rasanya Bali gimana, Flores gimana, Papua gimana, Sumatera gimana. Misalnya dengan 50.000 bisa nyebrang kemanapun gitu ya Pak ya. Gitu. Keren juga nih pertanyaannya. Nice. Ada lagi Pak dari Nindya ZK. Kenapa kepikiran buka kafe? Idenya dari mana? Gimana cara memulainya dan motivasinya apa? Kita coba dari yang ini dulu Pak. Kenapa kok bisa kepikiran membuka kafe? Itu sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Aslinya waktu pulang dari Australia itu kan kerjanya 9 to 5. Ya 9 to 5. Jadi pengen banget punya satu usaha yang
weekend libur, kerjanya jam 5 sore pulang. Nah, yang ada hubungannya sama kopi, nggak mungkin kafe, itu roastery. Roastery. Pabrik penggorengan kopi ya, skala kecil. Kita nyuplai ke coffee shop, biarlah coffee shopnya yang buka 24 jam. Cuma seiring dengan jalannya waktu, banyak pelanggan yang sebelum beli kopinya pengen nyoba. Jadi mau nggak mau kita mesti buka tempat untuk orang bisa nyobain kopi. Ya. Nah dari disitulah jadi bayar sukarela karena budgetnya itu udah ada di roast beans. Oke. Roast beans. Nah sering dengan waktu yang mau mencoba minum di tempat lebih banyak. Oke. Nggak sengaja dibukalah kafe. Gitu. Jadi motivasinya dari istilahnya secara nggak sengaja juga ya motivasinya. Iya, terbentuk dari pasar sendiri. Oke. Kita tuh dulu Amsterdam itu waktu awal pindah pindah Suhart. Kita jam 5 tutup. Oh, jam 5 tutup. Jam 5 tutup. Terus habis itu jam 7, jam 9, sekarang jam 10. Jam 10 sampai. Ada kemungkinan jam 12 nggak Pak? Belum boleh sama pemerintah. Oh iya jangan boleh. Pemerintah segera selesaikan coronanya. Terus kemudian terakhir nih Pak. Oke. Terakhir dari kawan merujak. Dari Rachel_Nathania. Bagaimana cara memasarkan kopi dengan baik meskipun sangat banyak saingan di dunia kopi? Apa sih yang bisa bikin onjol itu Pak? Dicari poin pembedanya. Oke. Dulu itu kita 2017an menyadari kalau siapapun bisa buat kopi. Ya. Gimana caranya kita bisa mencari poin keunggulan. Nah itu waktu itu di coffee shop itu sebenarnya waktu kita di bar itu saling mengenal satu sama lainnya, baristanya friendly, transparan. Kita ngasih konsep customer kalau lagi nggak rame bisa nyoba buat kopi sendiri. Iya kayak saya waktu itu benar. Nah, itu sebenarnya berawal dari aku juga pengen banget waktu di Australia tuh pengen banget kadang buat kopi. Cuma kadang kalau lagi rame kan nggak bisa tuh. Akhirnya nungguin waktu Sepi udah sepi gitu. baru masuk ke belakang bar. Itu juga kadang beberapa owner nggak ngasih karena mereka udah persiapan untuk closing. Ya. Jadi kita bener-bener relationship antara pelanggan sama barista, relationship antara barista sama barista, dan relationship dari pelanggan ke pelanggan. Ya. Jadi kalau di bar datang sendirian minimal pulang tuh udah kenal yang duduk di sebelahnya. Oke mantap. Siapa tahu lanjut ke pelaminan ya Pak. Amin. Nah berarti benar juga dari Rachel Nathania sudah terjawab sehingga masuklah pada segmen paling terakhir nih Pak. Dari Bapak sendiri gimana menurut Bapak untuk starting atau start from scratch ini? Bagi kawan merujak yang ingin mencoba start from scratch tentunya gimana Pak? Langsung buka sama dengerin masukan dari teman-teman yang udah pernah mencoba. Kan sering banget nih, agak panjang dikit nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Kita waktu awal-awal lagi rame nih, banyak orang datang yang bilang, kenapa sih kamu nggak buka cabang? Pasti rame loh. Kalau kita sebagai orang biasa, itu paling dengerin, oh iya, ada mungkin kayaknya sekarang waktunya untuk buka usaha. Tapi waktu itu yang banyak orang yang nggak punya usaha, ngasih sarannya seperti itu. Cuma yang udah punya usaha, yang punya outlet banyak, mereka diem. Tanda tanya nih. Akhirnya sesekali nanya ke mereka, aku nggak pernah disaranin untuk buka outlet lain, kenapa sih? Terus dia bilang, oh enggak, kamu mesti nunggu steady dulu. Back office-mu belum beres nih kayaknya nih. Di depan nih belum ready nih. Jadinya kalau dari pendapatku belum ready. Kamu mesti beresin ini semua dulu, poin-poin ini dulu, baru mungkin ready. Bayangin dari yang berpengalaman ngomongnya gitu, tapi yang istilah orang awam ya. Orang awam malah ngasih taunya itu. Nah, bayangin kalau misalnya kita kemarin ngedengerin orang awam contohnya ya. Ada potensinya kan, potensi untuk minusnya banyak lebih besar. Itu. Jadi carilah pendapat dari orang yang sudah pernah nyoba. Para entrepreneur yang udah jalan tuh biasanya kelihatan sibuk tapi aslinya nggak sibuk. Kerjaannya udah didelegasikan banyak. Kelihatan sibuk tapi nggak sibuk. Nggak ada salahnya kadang nge-DM orangnya atau nge-WhatsApp orangnya. Traktir ajakin makan siang. Kamu Pak, aku pengen
nah, minta waktumu 1 jam, kita makan siang bareng yuk, aku pengen ngobrol-ngobrol, pengen usaha bisnis nih, butuh masukannya. Kan menarik banget ya. Menarik ya. Banyak banget, aku dulu pernah gak sengaja duduk di pesawat AirAsia di sebelahnya Tony Fernandes. Oke. Waktu itu ada pilihan nih, ngobrol, aku diem, cuma foto selfie atau ngobrolin sesuatu. Waktu itu menghilangkan semua rasa malu, menghilangkan introvert. Zona nyamannya ngobrol. Iya, ngobrol santai. Aku bilang aku baru buat coffee shop kayak gini. Dia ngasih masukan nih, dia cerita, kamu kenapa nggak gini, kamu kenapa nggak gini. Abis dia pikir-pikir, oh iya ternyata bener juga ya yang diomongin ya. Yuk coba Akhirnya. Iya, jadi jangan malu-malu bertanya. Jangan bertanya. Jangan malu-malu bertanya, dengerin dari yang sudah pernah melakukan. Jadi istilahnya just do it. Tanya dari yang expert. Jangan pernah menyanyiakan kesempatan juga ya Pak. Iya. Wah, biasa. Kalau kita nggak nanya, kita jangan asumsi deh pokoknya. Makanya misalnya contoh ke saya, itu kayaknya Pak Raja sibuk banget nih lari sana lari sini, susah ditemuin. Iya. Mungkin dengan via DM kayak kemarin kita ya. Iya kemarin via DM tiba-tiba ketemu waktu ya. Bener. Bisa ngobrol. Jadi nggak ada salahnya tuh nyoba. Itu yang perlu kita coba sih. Itu sejam itu lama banget saya DM itu ya. Itu antara bingung tuh Pak. Waduh dibalas nggak ya? Dibalas nggak? Oh diatur aja Mas. Waduh ini kesempatan momen. Cuman aku masih belum nemu jadwalnya itu Pak. Akhirnya sampailah di hari ini, di hari Kamis ini. Pas juga hari kebangkitan nasional. Luar biasa. Kita aja udah nggak ganti jadwal berapa kali ya? 2 kali? 2 3 kali ya? 2-3 kali ya Pak. Nah itu, biasanya kalau udah komit, kita berusaha untuk komit sama waktunya. Wah Pak, sudah tak terasa kita udah ngobrol sejaman nih Pak. Okay. Kita harus end dulu, tapi jangan di end dulu. Ada salah satu, kita minta sedikit kata dari Pak Raja. Pak Raja, kasih satu kalimat untuk podcast Perujak. Terus nge-podcast. Oh, terus nge-podcast. Oke, siap. Minta tower, terus nge-podcast. Podcast Merujak terus podcast. Dan saya Gideon Alexander a.k.a. Kang Rujak. Dan di sebelah saya ada Raja. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. I'll see you next time. Ciao.